Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada penjelasan berikutnya, yaitu pada poin yang kedua, kalor ya, kalor dan perubahan wujud benda. Nah, di sini langsung kepada contoh soal ya. Nah, bagaimana sih fungsi kalor itu terhadap wujud benda? Ternyata kalor itu mampu merubah wujud benda ya. Contohnya nih, ada yang disebut dengan menyublim, mengablur, menguap, melebur, dan membeku. Nah, ternyata ketika kalau diberikan pada sebuah benda, dia mampu mengubah wujud benda itu ya. Contohnya ketika membeku. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam kulkas, nanti dia melepaskan kalor karena mendapatkan dingin. Ya, bukan panas tapi mendapatkan dingin. Nah, hasilnya air ini berubah menjadi es. Kemudian sebaliknya, jika esnya mendapatkan kalor, misalkan dipanaskan, maka es ini akan mencair menjadi air kembali. Begitupun pada contoh lainnya, jika ternyata air ini dipanaskan dengan suhu yang tinggi ya, 1 derajat Celcius, misalkan dia menguap. Seperti itu, dia menguap. Nah, ini perlu kalor, jadi menguap. Jadi awalnya air ketika dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius ke atas, maka airnya akan menguap jadi gas. Dan kebalikannya, jika gas air ini kemudian didinginkan dengan melepaskan kalor, maka dia akan mengalami proses pengembunan atau mengembun, sehingga ada air yang ditetes di daun. Biasanya suka ada di embun-embun di pagi hari ya. Kemudian yang lainnya, misalkan pada saat menyublim atau mengabur, menyublim, ketika sebuah kamar mendapatkan kalor panas ruangan, dia menguap ya, menjadi harum ya. Nah, seperti itu, menguap ya, jadi berubah gas dari padat menjadi gas. Itu pun sebaliknya, gas berubah menjadi padat kembali dengan melepas kalornya. Istilahnya itu mengablur, atau istilahnya juga kristal, mengkristal ya, seperti itu. Nah, ingat ini tiga ya, perubahan wujudnya yang harus dihafalkan, dan biasanya ini sudah dipelajari juga di SD ya. Nah, oke, kita lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah air yang bermassa 5 kg ya, dalam keadaan beku. Nah, bagaimana caranya untuk meleburkan es tersebut yang beku menjadi air? Jika diketahuinya hanya massa dan juga kalau lebur air, yaitu 336.000 Joule per kilogram. Nah, caranya seperti biasa, apa saja yang diketahuinya dituliskan, massanya 5 kg ya, sudah SI, jadi tidak perlu dikonversi lagi. Kemudian ada kalau lebur air besarnya 336.000 Joule per kilogram. Nah, ini bisa disingkat juga, nolnya dihilangkan ya, dan ditambah dengan ini komanya bergeser ke kiri 2 langkah, jadi pangkat 5 Joule per kilogram. Dan apa masalahnya, yaitu kalor ya, berapa kalor yang diperlukannya untuk meleburkan es menjadi air, yaitu Q berarti ya, karena kalor itu sama dengan definisi Q. Nah, bagaimana strateginya? Menggunakan persamaan yang baru ya, M dikali L ya. Q sama dengan M dikali L. M itu adalah massa dan L itu adalah kalor leburnya ya. Silakan dikalikan. Q adalah M kali L. Ingat, M itu nilainya 5 kg, L itu 3,3 kali 10 pangkat 5, atau tadi 336.000 Joule per kilogram. Maka ketika dikalikan, hasilnya 16,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,68 kali 10 pangkat 6, atau kita hilangkan pangkatnya jadi 0, nolnya ada 6, tambahin nolnya 6. Dan di sini karena sudah ada 2 angka di belakang, maka sisa 4, nolnya jadi 168 tambah nolnya 4, hasilnya berapa? 1.680.000 Joule ya, seperti itu. Jadi banyaknya kalor diperlukan untuk meleburkan es menjadi air atau pada titik leburnya, karena namanya juga melebur ya, atau mencair ya. Kita perlu kalor lebur L ya, kalau leburnya ini nilainya 1.680.000 Joule. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, dilihat di sini ada grafik perubahan wujudnya ya. Nah, di sini ada grafik yang ditandai dengan huruf, ada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, pada masing fase itu ada wujudnya ya. A, B itu wujudnya S. Suhunya dari bawah 0 derajat ya, ini suhu. Ingat, koordinat untuk garis sumbu vertikal itu suhu, sedangkan suhu horizontal waktu ya.
Nah, suhu ini es itu di antara 0 sampai minus derajatnya ya. Kemudian dari 0 derajat ini es itu mengalami peleburan atau mencairnya, sehingga pada rumus mencair ini menggunakan rumus massa kali atau ml massa atau kalau leburnya. Kemudian C ke D ini wujud pada air ya, wujud benda pada wujud airnya. Nah, ini pada wujud air dan wujud es, AB dan CD ini ya, dan ke atasnya ini menggunakan rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T, singkatannya Q macet ya. Rumusnya ini sudah dipelajari ya pada penjelasan sebelumnya ya. Kemudian ini yang kita bahas adalah yang lebur-lebur ya. B kali C ini melebur atau mencair menggunakan rumus Qm kali L. Contoh penerapannya ya pada sebelumnya ya. Kemudian ada juga C ke D ini kan suhunya dari 0 sampai 100, di mana air tidak berubah wujud ya, tetap. Nah, tapi pada suhu 100 derajat ke atas air mulai mendidih dan berubah wujud menjadi uap. Ini pada DE. Pada DE menjadi uap, pada BC menjadi cair, awalnya menjadi es, padat jadi cair, awalnya air berubah menjadi gas ya. Jadi ini jadi padat, cair ke gas seperti itu ya. Nah, pada wujud gas gimana? Ini juga menggunakan rumus kalau uap ya, Qm kali U. Nah, ini kalau lebur mah M kali R, kalau uap mah kalau M dikali U. Seperti itu. Apa bedanya? Sama, keduanya banyak yang diperlukan untuk melebur, untuk yang dilepaskan untuk pembeku tadi ya, atau banyak yang diperlukan untuk menguapkan. Ini meleburkan, ini menguapkan. M-nya massa zat yang mengebur, ini M-nya sama juga massa zat untuk menguap. Kemudian bedanya apa ada di kalor L, itu istilah aja yang membedakannya L dan U, tapi sama-sama dua-duanya adalah kalor lebur. L itu kalor lebur dan U itu kalor uap. Satunya sama juga, joule per kilogram, seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya dalam bentuk grafik juga ya. Misal nih, ada es sebanyak 4 kg diberikan kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Di sini dilihat A ke B itu minus ke 0 derajat. B ke C ini tidak ada perubahan suhu, berarti ada perubahan wujud. Jadi ingat, kalau ada perubahan suhu maka itu menggunakan Q macet. Tapi kalau ada perubahan wujud maka menggunakan kalor lebur, itu ml. C ke D ini juga sama, menggunakan Q macet, rumus kalor. Dan D ke selanjutnya ini pasti menggunakan kalor uap karena suhunya di atas 100 derajat, atau rumusnya Qm kali U. Oke, diketahuinya apa aja dalam soal? Lihat di sini ada 4 kg. Diketahui kalor jenisnya 2100 joule per kilogram. Kalau lebur esnya 336.000 joule per kilogram, dan kalau jenis airnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan pada proses A, B, B, C, dan CD. Nah, diketahui bahwa massa dari es itu 4 kg. Seperti biasa ya dituliskan. Terus kalau jenis esnya 336.000 joule per kilogram derajat Celcius. Ini kalau jenis es itu 2100 joule per kilogram derajat Celcius, dan kalau lebur esnya 336.000 joule per kilogram. Kemudian ada juga kalau jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini CS dan CR untuk apa? CS digunakan ketika menggunakan rumus Q macet atau rumus kalor pada fase AS, dan C air pada fase air. Oke, yang ditanyakannya adalah berapakah kalor dari grafik A sampai C? A sampai C berarti dibutuhkan hanya untuk mencari rumus kalor ditambahkan dengan rumus kalor lebur, dan tidak ditambah dengan rumus kalor dengan kalor uap semuanya, tapi cukup menjumlahkan kalor pada grafik AB dan juga kalor pada grafik BC, yaitu pada grafik AB menggunakan rumus Q macet dan pada grafik BC menggunakan rumus kalor lebur atau Q sama dengan M kali E. Oke, untuk QAB nya M kali CS kali delta T AB ya. M nya 4 kg tadi ingat ya, 4 kg masanya. CS nya 2100 joule per kilogram derajat Celcius, dan juga delta TB nya perubahan suhunya dari minus 5 ke 0 berapa? Kita kurangi aja, 0 dikurangi minus 5, min kali min jadi positif, jadi 5. Jadi positif 5 dikali 2100 kali 4, hasilnya adalah 42.000 joule. Kemudian pada kalor BC nya ya,
pada kalor BC-nya yaitu M dikali L, masanya tetap 4 kg. L itu adalah kalor lebur S-nya 336.000 Joule per kilogram. Maka kalau diciptakan dijumlahkan, misalkan bisa dicek dengan kalkulator ya, hasilnya 1.344.000 Joule. Maka ini sebenarnya langsung ya diciptakan IAC. Berarti tinggal dijumlahkan saja ini sebenarnya. Dijumlahkan saja hasilnya dari 42.000 Joule ditambah 1.344.000 Joule, maka hasilnya adalah dijumlahkan kira-kira nilainya 1.386.000 Joule. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contoh lainnya, contoh kalor lebur ya. Aluminium sebanyak 5 kg diberi kalor hingga melebur ya. Berarti apa yang rumus? Kalau lebur Q sama dengan M kalor. Jika kalau lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram, berapakah kalori yang dibutuhkan dalam proses peleburan tersebut? Oke, yang diketahui adalah masanya 5 kg. Kalau lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram. Ya, karena ini membahas tentang melebur, maka menggunakan rumus kalau lebur Q sama dengan M kali L. M-nya 5 kg dan L-nya 403.000 Joule per kilogram. Kalau kita kalikan, maka hasilnya 2.015.000 Joule ya. Atau kalau dalam bentuk notasi kita geser nih komanya untuk menentukan jumlah pangkatnya. Kenapa jadi 6? Kita lihat dia bergeser 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,015 per 1/6 Joule. Jadi kalau dibutuhkan dalam proses peleburan aluminium ini sebesar 2,015 kali 10⁻6 Joule atau 2.015.000 Joule. Oke. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan pada bagian keduanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.